Sebentar Pak Ketua. Kita cegat dulu. Nah ini Pak Ketua DPRD hadir. Tamang gaji. Lalu menjelang akhir masa gagah kan belum tentu kita. Halo guys, halo Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bahwa di pekan ini, tepatnya dari Senin kemarin sampai dengan Sabtu pekan kemarin tentunya, seluruh anggota DPRD Lebak termasuk pimpinannya juga melakukan reses yang ketiga di tahun 2021. Nah, pada saat hari ini Senin tanggal 8 November 2021 hasil reses tersebut dilaporkan di rapat paripurna ya. Nah, setelah kita tanya-tanya kepada sejumlah anggota DPRD Lebak, berikut juga Ketua DPRD Lebak Pak Agil ya, terkait hasil reses apa saja yang lebih banyak diaspirasikan masyarakat. Nah, menurut mereka ternyata memang dari hasil reses selama 1 minggu kemarin itu lebih banyak aspirasi yang berkaitan dengan infrastruktur jalan ya. Entah itu di Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3 dan beberapa dapil lain. Jadi lebih banyak ke aspirasi yang berkaitan dengan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Nah, ada juga di beberapa dapil terkait aspirasi yang ingin pembangunan bronjong di bantaran Sungai Ciberang, tepatnya di Kecamatan Lebak Gedong. Di situ juga anggota dewannya berharap agar kantor kecamatannya di Lebak Gedong yang sudah memprihatinkan agar bisa diperbaiki sehingga kantor kecamatan menjadi representatif untuk digunakan tugas para PNS atau tenaga honorer di kecamatan. Nah, selain itu ada juga aspirasi di dapil lain seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota dewan dari Dapil 4 ya, tepatnya di Kecamatan Cibeber. Ada aset PT Antam ya, aneka tambang, tepatnya di Desa Cikotok itu, Kecamatan Cibeber. Nah, di situ ada 3 aset Antam yang sudah diberikan kepada Pemkab, diantaranya ada pasar ya, ada juga terminal, dan satu lagi ada pesanggerahan. Nah, pesanggerahan ini berupa gedung yang tentunya sangat bermanfaat digunakan oleh masyarakat di sana untuk acara ya, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti untuk rapat, untuk apalah ya. Cuman sayang pesanggerahan ini kondisinya sudah memprihatinkan dan oleh masyarakat diaspirasikan ke salah satu anggota DPRD agar bisa diperbaiki oleh Pemkab Lebak. Oke guys, untuk lebih jelasnya yuk kita saksikan videonya. Come on guys. Oke guys, ini suasana persiapan laporan hasil reses di ruang paripurna DPRD Lebak. Nanti kita coba tanya-tanya beberapa anggota dewan. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi menjelang siang Pak Uday. Saya dengan Pak Anden nih guys. Jadi kita tanya-tanya hasil reses, apa yang beliau dapat di lapangan, nanti kita coba tanyain. Gimana Pak hasil reses kemarin? Kebanyakan apa aspirasi masyarakat Pak? Terima kasih Pak Uday. Pertama bahwa hasil reses kami khususnya di Dapil 1. Dapil 1 itu meliputi 4 kecamatan, Kecamatan Rangkas Bitung, Cibadak, Warung Gunung, dan Karanganyar. Yeah.
Pertama bahwa secara umum aspirasi yang muncul di masyarakat itu soal infrastruktur jalan, baik itu jalan kabupaten, terlebih jalan poros desa. Ini yang memang menjadi PR bersama-sama khususnya pemerintah daerah. Walaupun bahwa kami paham bahwa ada Permendagri 90 kalau tidak salah tahun 2019 bahwa kabupaten tidak lagi diberikan kewenangan untuk membangun jalan poros desa. Tetapi ada solusi kami 2 tahun terakhir ini, yaitu ada bankesus ya, bantuan khusus. Nah ini kemudian pemerintah daerah diharapkan bahwa ke depan anggaran ini lebih ditingkatkan, ya kan? Itu salah satu alternatif. Ada salah satu alternatif solusi, barangkali juga pemerintah daerah agar ini sinergis dengan pemerintahan desa yang baru, diharapkan ada semacam himbauan atau instruksi bahwa di desa itu kan ada anggaran untuk pembangunan. Nah agar memang pembangunan poros desa ini juga clear, satu dengan yang lain sambung menyambung menjadi satu, diharapkan bahwa ini melalui BPMPD ada instruksi dari Bupati terkait pembangunan poros desa, diwajibkan hukumnya sebelum kepada poros-poros yang masuk Pelosok. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga kaitannya dengan gedung sekolah, ya baik SD SMP, karena SLTA itu sudah merupakan kewenangan provinsi, tapi SD dan SMP masih kewenangan kabupaten kota, juga banyak yang memang perlu direhab, ya di mana-mana. Ini aspirasi. Dan yang ketiga salah satunya ini juga keluhan soal PDAM, ini penting ini. Ya, PDAM ini penting sekali, sudah hampir berapa lama ini kan. PDAM ini akhirnya macet ya. Mohon kepada pemerintah daerah untuk segera ngambil langkah-langkah strategis ya. Jangan sampai kemudian konsumen itu juga dirugikan. Ya. Itu makasih Panden. Saya coba tanya ke beberapa wakil rakyat yang lain. Makasih Panden. Baik. Saya mau tanya soal hasil reses kemarin gimana Pak? Ya, seperti yang sudah-sudah ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu bahwasanya Dapil 4 ini mencakup 5 kecamatan, mulai dari Baya, Panggarangan, Cilograng, Cibuber, dan Cihara. Jadi untuk hasil reses kemarin sebenarnya masih sama ya dengan yang sebelumnya, bahwasanya masih seputar pada itu tadi, infrastruktur, kemudian sosial, termasuk masyarakat mengeluh dampak COVID ini masih terasa terhadap ekonomi masyarakat. Jadi mungkin pemerintah segera untuk mensinergiskan antara kabupaten dengan masyarakat atau desa di desanya masing-masing. Kemudian banyak juga terkait poros jalan ya, walaupun memang sudah ada dana desa, tetapi ternyata masih banyak masyarakat yang masih mengeluh kepada kami terkait sarana atau infrastruktur yang masih jauh gitu ya. Apalagi daerah kami di daerah selatan masih banyak kampung-kampung yang akses jalannya masih belum bagus gitu ya. Padahal selatan itu adalah salah satu unggulan dari sektor wisata yang mulai dari jalur Gunung Luhur, kemudian Sawarna, kemudian wilayah-wilayah lain yang mempunyai potensi wisata yang sangat bagus. Jadi harapannya kita dari Dewan terus ada sinergitas antara desa dan juga pemerintahan daerah. Itu saja dari saya, perwakilan dari Dapil 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ucu, Pak Ucu dari Dapil berapa dan hasil resesnya seperti apa? Tolong diceritakan Pak. Saya Ucu Suherwan Haris dari Dapil 6. Kita melaksanakan reses tanggal 1 sampai tanggal 6. Reses alhamdulillah berjalan dengan lancar. Seperti biasanya kita mengunjungi masyarakat dengan segala pertemuan yang telah kita laksanakan. Alhamdulillah setelah berjalan selama 6 hari di Lam TV. Tetapi mungkin ini yang perlu kita sampaikan adalah hasil reses itu sendiri. Hasil reses ini tentunya yang masih mendominasi itu adalah infrastruktur, terutama jalan-jalan poros desa yang memang masih dianggap ini masih banyak jalan-jalan yang memang masih rusak, jalan-jalan yang masih berbatu. Tentunya itu harapan mereka infrastruktur ini bisa artinya direalisasikan setiap hasil reses Dewan ini.
Itu mungkin. Oke Pak, itu aja. Terima kasih Terima kasih. untuk Pak Ucu. Sekarang kita coba ke dewan yang lain. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Agus. Selamat pagi Bang Uday. Saya mau tanya hasil resesnya gimana, tolong diceritakan Pak. Hasil reses kemarin alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya. Masyarakat juga antusias untuk mengikuti reses di Dapil 5, khususnya Kecamatan Cijakut, Cigemblong, Malingping, dan Wonosalam. Ya. Cuman memang ada beberapa pertanyaan yang memang ini keluar dari pertanyaan reses Ya. terkait pilkades juga. Ya. Ternyata di bawah masih banyak polemik terkait dengan penyelenggaraan pilkades yang sampai hari ini masih berdampak, Uday. Maka saya sebagai anggota legislatif tentunya punya inisiatif bagaimana cara mempersatukan masyarakat agar masyarakat kembali kondusif, kembali seperti biasa pada umumnya masyarakat. Terkait dengan persoalan usulan dan lain sebagainya memang banyak juga usulan-usulan yang memang salah satunya menjadi prioritas kami di DPRD Kabupaten Lebak terkait dengan jalan. Terus kemudian banyak rumah tidak layak huni mereka usulkan. Insya Allah kita tampung, kita perjuangkan. Mudah-mudahan kami sebagai anggota Dewan mampu menyampaikan ini kepada pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Amin. Insya Allah lah ini menjadi prioritas kami. Saya di fraksi PDI Perjuangan juga ikut mendorong secara langsung kepada pemerintah Kabupaten Lebak. Mudah-mudahan bisa terrealisasi di anggaran perubahan ini. Amin. Amin. Makasih Pak Gus. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Dewan. Seperti yang lain juga, tolong ceritakan gimana hasil reses kemarin ketika ketemu dengan masyarakat di Dapil Pak Dewan. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Kang Uday. Terkait reses kemarin, alhamdulillah disambut dengan baik. Namun di Dapil 1 masih betul infrastruktur, terutama kaitan dengan infrastruktur yang menunjang penyelesaian persoalan banjir. Karena minggu-minggu terakhir ini bisa dilihat langsung beberapa kali hujan dan beberapa kali juga banjir. Selain daripada normalisasi, adanya upaya pemerintah untuk menjaring semangat gotong royong agar tercipta saling menjaga. Karena rangsangan itu perlu dibangun ya. Bukan hanya ini saja inisiatif pemerintah melalui penganggaran untuk normalisasi, akan tetapi masyarakat juga berharap ada sentuhan kaitan dengan peningkatan semangat gotong royong, terutama dalam memelihara saluran air, terkait dengan dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh beberapa aktivitas perusahaan, baik pertambangan maupun pengembangan. Ini harapan masyarakatnya agar meminimalisir dampak-dampak lingkungan. Kaitan dengan pembangunan yang lain mungkin sudah disampaikan sama rekan saya dari Komisi 1, juga dari Dapil 1. Di sana juga sudah gamblang, terutama kaitannya dengan rumah tidak layak huni. Karena agak ironis misalkan di pusat perkotaan masih banyak hunian yang kurang layak, dan itu mudah jadi sorotan publik karena keberadaannya di pusat kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Maman Sudirman dari fraksi P3 Komisi 1 dari Dapil 1. Nah, tolong ceritakan hasil reses kemarin seperti apa, Pak? Hasil reses kemarin sama yang disampaikan dengan rekan-rekan, keterkaitan dengan adanya infrastruktur dan lain sebagainya. Cuma saya kemarin dari hasil reses juga banyak keluhan-keluhan dari panitia pilkades. Artinya kita tupoksinya sama, mitra kerjanya sama dengan Komisi 1. Saya apresiasi bahwa pilkades itu sukses ya. Tapi dalam kesuksesan itu banyak aturan-aturan atau yang belum maksimal. Artinya di sini kebanyakan ada yang protes, ada yang bukan beberapa dari setiap desa banyak
yang tidak terdaftar dalam DPT. Sedangkan di dalam DPT itu adalah hak warga negara untuk memilih dan dipilih. Tapi di sini banyak masyarakat, banyak warga yang tidak terdaftar. Artinya ini memang untuk ke depan harus ada perbaikan-perbaikan secara menyeluruh, meninjau kembali aturan-aturan yang ada. Pertama, kalau di undang-undangnya kita diwajibkan bisa memakai KTP, ini juga kenapa tidak mengakomodir seperti itu, karena ini keterkaitan hak warga negara untuk dipilih dan dipilih. Mungkin untuk kedepannya ada aturan-aturan yang melonggarkan untuk itu, jangan sampai aturan ini dibuat tapi merugikan kepada masyarakat itu. Nah, sampai itu saya apresiasi benar bahwa Pilkades itu lancar, sukses, saya akui, dan itu emang kenyataannya seperti itu. Tapi harus ada perbaikan, ya. Samping itu kemarin juga mungkin ini bukan hasil dari reses kemarin. Ketika ada keterkaitan, ada sengketa, maka di sini siapa yang harus menyelesaikan? Sengketa apa tuh, Pak? Sengketa itu kan banyak, sengketa administrasi, juga ada sengketa lainnya. Nah, apakah ini langsung ke ranah hukum atau harus ada pengawasan dulu? Artinya panitia yang mendampingi panitia itu kalau semacam di pemilu ada panwas, apakah di desa juga harus ada panwas? Tupoksinya seperti apa? Mungkin ke depan bisa diatur seperti itu, selama tidak melanggar aturan-aturan yang ada di atasnya. Artinya kita melihat aturan yang di atas, apakah kalau kita membentuk seperti itu melanggar atau tidak. Nah, itu perlu kajian-kajian hukum. Nah, itu aja, dan yang lain mungkin sudah disampaikan sama rekan-rekan. Sama dari Dapil 1 sampai Dapil 6, kebanyakan infrastruktur Dapil 6. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Maman. Nanti kita coba tanya lagi dari Dapil lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kalah. Ini Pak Haji Gaus dari fraksi PDIP. Jabatannya wakil fraksi ya Pak? Iya, wakil ketua fraksi PDI Perjuangan. Oke, saya mau tanya sedikit Pak. Hasil reses gimana Pak? Kebanyakan aspirasi masyarakat apa yang disampaikan ke Pak Haji? Iya, pada umumnya ya bervariasi. Tapi paling banyak apa Pak? Iya, banyak itu jalan ya. Jalan poros ya? desa rata-rata. Poros desa. Nah kan kalau poros desa itu kan dibiayai oleh ADD Pak. Nah gimana itu penyampaiannya? Iya, yang selama ini poros desa itu bisa dari APBD ya. Kecuali yang lain. Kalau yang selama ini yang sudah dilaksanakan bisa dari APBD dan bisa dari bantuan dari provinsi atau. Oh gitu ya. Oke, selain jalan apa lagi Pak? Nomor 2. Dan jalan ada jembatan gantung ya. Pada umumnya jembatan gantung ini sekarang udah tatakannya itu lantainya udah pada hancur. Oh gitu. Ya, jadi mobilitas masyarakat itu dari daerah sini ke daerah sana yang menyeberang jembatan gantung itu agak kesulitan. Pak Haji Dapil berapa? Dapil 3. Dapil 3 ya Pak. Mencakupi kecamatan mana aja? Kecamatan Lewi Damar, Cimarga, Muncang, Sobang, dan Tirimtan, Bojongmanik. Oke. Makasih Pak Haji. Makasih. Assalamualaikum. Pak Haji, sebentar Pak Haji. Kalau dari hasil reses kemarin itu kebanyakan apa yang diaspirasikan ke Pak Haji? Jalan Bronjong. Jalan dan Bronjong. Nah itu kebanyakan di desa apa Pak Haji? Desa Banjarsari. Desa Banjarsari ya. Nah selain itu yang 2 itu apa lagi Pak? Ya, desa Misalkan infrastruktur soal kesehatan, gedung sekolah. dan kecamatan. Oh, kantor Gedung kecamatan. kantor kecamatan udah tidak layak huni di kecamatan Lebak-Gedong. Nah untuk kantor kecamatan itu adanya di desa apa sih Pak? Di desa perbatasan Desa Banjarsari dengan Banjaririgasi. Oh gitu ya. Nah bisa diceritakan kondisi kecamatannya itu seperti apa sih Pak? Tidak layak huninya? Ya udah retak-retak, udah tidak layak huni aja. Silahkan gitu ya? dicek lah ke lapangan. Oke, ya. Makasih Pak Haji. Ya, ya. Assalamualaikum Pak Haji Rudi. Waalaikumsalam. Saya mau tanya sedikit soal hasil reses kemarin, apa yang disampaikan masyarakat kebanyakan ke Pak Haji? Alhamdulillah dari beberapa wilayah yang udah saya
kampung aspirasinya mungkin kebanyakan khususnya di Dapil 1 ya. Dapil 1 itu mencakup 4 kecamatan, Kecamatan Nakas Bitung, Cibadak, Warung Gunung, dan Karanganyar. Khususnya di desa atau di Kecamatan Cibadak khususnya, ini lebih kepada penanggulangan banjir. Oh gitu. Ya, lebih yang diusulkan itu penanggulangan banjir sama PJU, penerangan jalan umum, di beberapa wilayah. Kalau di Karanganyar lebih ke RTLH. Rumah tidak layak huni. Yang kurang lebih 20 masyarakat sangat berharap ada bantuan dari. Kemarin reses berapa hari Pak Haji? 1 minggu. 1 minggu ya. Oke, makasih Pak Haji. Sama-sama. Oke, nah hasil reses sebagian besar apa yang disampaikan oleh masyarakat? Mungkin yang disampaikan terutama fokus kepada jalan kabupaten yang berada khususnya di Dapil 3. Gitu. Jadi masih banyak jalan yang belum bisa, ya masih banyak yang rusak. Kemudian nanti kami akan sampaikan kepada pemerintah daerah harapan ya mudah-mudahan dapat realisasi. Gitu ya. Dapat segera dibangun sehingga perekonomian masyarakat khususnya di bidang infrastruktur ya apa sih ya. Jadi perekonomian, sarana kesehatan tuh semua jadi lebih mudah dan cepat bila mana jalan telah bagus lah. Oke, makasih Pak. Sangat menunjang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sampaikan hasil reses kemarin, sebagian besar apa yang diaspirasikan ke Pak Ruli? Ada 3 poin penting. Reses kemarin yang dapat saya tangkap. Yang pertama tentang perizinan IMB. IMB itu dengan adanya PP yang baru tidak lagi berlaku IMB, tetapi PBG kalau nggak salah. Itu dari kementerian. Tetapi sampai hari ini aplikasinya sendiri belum bisa dipakai. Akhirnya banyak pengusaha-pengusaha yang ingin berusaha karena IMB salah satu persyaratan itu macet, otomatis mereka pun macet dalam hal berusaha. Nah, dalam hal ini kami meminta Pemda untuk segera mencari solusi atau mendorong untuk segera diberikan alternatif. Apakah harus menggunakan PBG saja atau bisa kembali ke IMB? Oh gitu. Tetapi jangan sampai menghambat masyarakat yang ingin berusaha. Itu 1. Tadi 3 ya? Ya. Yang kedua tentang kantor kecamatan Cibeber. Yang kondisinya? Yang kondisinya ya kalau untuk wajah Lebak ujung itu kan welcome-nya itu dari Jawa Barat masuk ke Kecamatan Cibeber. Harusnya Kecamatan Cibeber sebagai wajah paling ujung ya agak bagus lah. Sekarang kondisinya ya cukup memperhatikan, harus ekstra waspada karena atasnya tuh udah mulai merupul alias mau copot ya. Itu lokasinya ada di desa mana Pak? Di desa Warung Banten. Oh, di Warung Banten. Nah, itu harus segera diperbaiki. Sangat-sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan dan sekaligus juga untuk memperlancar pelayanan bagi masyarakat. Sekaligus juga wajah Lebaknya kan di paling ujung di situ. Itu yang kedua ya. Yang ketiga satu lagi itu mengenai aset ex antam yang sekarang sudah mulai kelihatan layu lagi. Maka kami meminta kepada pemerintah daerah untuk bisa segera merehabilitasi, merehab atau memperbaikilah fasilitas. Apa aja Pak di sana? Antam. Itunya aset ex antam itu. Yang ada 3, 1 terminal, pasar dan pesanggerahan. Tapi kalau untuk prioritas ya pesanggerahan dulu deh. Pesanggerahan dulu. Takutnya dibiarkan lama akan menambah kos lebih besar. Pesanggerahan itu untuk apa sih Pak? Itu untuk fasum, jadi masyarakat bisa kegiatan di situ. Kayak balai-balai pertemuan. Ya, olahraga, gedung pertemuan, untuk hajat-hajat bisa. Sekaligus juga ada kamar-kamar untuk yang nginap. Jadi kalau tidak dimanfaatkan ya lama-lama bisa hancur. Saya ucapkan terima kasih telah banyak bercerita dari hasil reses di Dapil berapa Pak? Dapil 4 Pak. Dapil 4. Saya Kecamatan Cibeber, Baya, Pangarangan, Cihara. Oke. Kilogram. Terima kasih Pak Ruli. Terima kasih Kang Uday, sehat Assalamualaikum. selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Basirun. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Basirun dapil berapa? Saya dapil 2 dari Kecamatan Maja, Sajra, Cipanas, Turbitung dan Pakedong. Tolong disampaikan Pak hasil reses kemarin ya, itu. Ini kebetulan paling banyak apa Pak? Ya kebetulan dapil 2 itu ada 8 anggota dewan. Yang mayoritas itu usulannya berkisar antara pemberonjongan ya.
karena kondisi sekarang kan kondisi hujan, sehingga masyarakat yang posisinya ada di tepi-tepi sungai itu terkikis, sehingga mereka butuh pemberonjongan supaya jangan sampai rumahnya itu tergusur sama air. Kemudian yang keduanya, ternyata di masyarakat kita juga banyak masyarakat yang belum mempunyai MCK ya, makanya usulannya ya harus ada. Itu MCK. Di kecamatan mana? Di kecamatan Cipanas. Ya. Terus yang kedua jembatan gantung. Ya. Karena imbas dari musim hujan itu banyak jembatan gantung yang agak rusak, sehingga mereka membutuhkan jembatan gantung yang sifatnya permanen. Gitu. Jadi untuk yang di Surubetu juga membutuhkan MCK karena di situ ada tempat wisata yang baru ya, Cokel itu masih membutuhkan beberapa unit MCK. Makanya kalau misalkan ini dipiurkan pariwisatanya akan sangat menunjang perekonomian mereka. Oke, makasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Cep. Waalaikumsalam Bang Uday. Apa kabar? Baik Pak Cep. Saya mau tanya sedikit terkait hasil reses ya yang telah disampaikan masyarakat di Dapil Pak Cep. Nah itu sebagian besar aspirasi apa ya Pak Cep? Hampir rata-rata 50 anggota DPR setelah turun ke lapangan termasuk di dapil saya Cikulur, Cileles, Gunung Kencana dan Banjarsari itu rata-rata aspirasinya di bidang infrastruktur jalan. Itu dapil berapa Pak? Saya di dapil 6. Prioritas kita di Cikulur ada beberapa titik jalan yang memang harus segera ada penanganan dari pemerintah daerah dan kita usulkan hari ini di paripurna untuk segera ditetapkan di anggaran murni untuk 2022 karena memang ini kondisinya sangat urgent untuk segera direalisasikan. Gitu. Saya kira itu Bang Uday. Oke, makasih Pak Cep. Oke, siap. Oke, Pak Imad, tolong diceritakan Pak Imad. Hasil reses kemarin yang disampaikan oleh masyarakat itu sebagian besar apa ke Pak Imad? Oh ya, hampir hasil reses kita di 5 kecamatan di Dapil 2 masih kebutuhan masyarakat itu sekitar infrastruktur tentang kebanyakan jalan poros desa. Karena jalan poros desa di masing-masing desa ini sangat rusak begitu, sehingga permintaan prioritas hampir desa, tokoh masyarakat, tokoh agama mohon kepada pemerintah daerah untuk infrastruktur jalan mohon segera diperbaiki. Selain jalan memang tambahan di beberapa desa itu ke jalan lingkungan. Gitu ya. Jadi jalan-jalan lingkungan di masing-masing gang dari RT ke RT, dari RT ke gang RW memang sangat kurang layak juga. Sehingga selain infrastruktur jalan memang jalan lingkungan pun bagian yang terpenting yang dibutuhkan oleh masyarakat selain nanti ke MCK termasuk drainase dan lain sebagainya. Oke, hanya itu aja Pak ya? Ya. Oke, makasih Pak. Sebentar Pak Ketua. Kita cegat dulu. Nah ini Pak Ketua DPRD hadir. Pak Ketua sebentar, 1 menit aja. Dari hasil aspirasi di Dapil Pak Ketua ya selama 1 minggu, sebagian besar apa yang disampaikan masyarakat Pak? Ya alhamdulillah kemarin ketika silaturahmi dengan masyarakat, kebanyakan kemudian aspirasinya itu berkaitan dengan sarana pembangunan infrastruktur, utamanya berikut berupa jalan. Itu yang kemudian banyak disampaikan oleh masyarakat. Selain itu adalah keluhan berkaitan dengan banyaknya BPJS yang dinonaktifkan oleh pemerintah. Makanya kemudian insya Allah itu akan jadi catatan penting yang kita akan sampaikan ke pemerintah daerah untuk menjadi bahan perhatian dalam merumuskan kebijakan. Kalau Pak Ketua dapil berapa? Dapil 2. Meliputi Cipanas, Sajra, Maja, Lembah Kedong, dan Curug Pitung. Hanya itu aja Pak yang disampaikan masyarakat? Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu aja informasi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian dan mudah-mudahan aspirasi yang disampaikan oleh semua masyarakat terhadap wakil rakyat bisa diperjuangkan dan akhirnya bisa direalisasikan. Nah ini kebetulan berada di ruang paripurna DPRD Lebak
para anggota dewan akan melaporkan hasil reses di hari ini pada hari Senin tanggal 8 November 2021. Oke, jangan lupa di subscribe, like serta di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.